ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Kita akan bahas tentang anak-anak Yakub dari Kejadian 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 24. Nah, ini hari ini ya gampang-gampang susah ya sebenarnya. Hari ini gampang-gampang susah untuk membedah perikop malam hari ini. Selamat datang yang baru bergabung. Nah, kita seperti biasa kita akan mulai dulu dengan doa. Karena bulan ini adalah bulan Rosario. Kita tidak berdoa Rosario ya, tapi kita berdoa, kita minta untuk Bunda Maria doakan kita melalui doa Salam Maria. Mari kita buka dengan doa, dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santo Agustinus dari Hippo, Santo Hieronymus, Santo Yohanes Chrysostomus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, sebelum kita, ini sedikit ya tentang doa Salam Maria ya. Doa Salam Maria ini termasuk doa yang sangat alkitabiah sebenarnya. Jadi dasar kebenarannya sangat jelas. Dari mulai kalimat Salam Maria penuh rahmat Tuhan sertamu, ini dikutip dari perkataan malaikat Gabriel kepada Bunda Maria dalam Lukas 1 ayat 28. Lalu kalimat terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus, itu dikutip dari perkataan Elizabeth, ibu dari Yohanes Pembaptis, dari Lukas 1 ayat 42. Dan Santa Maria Bunda Allah itu dikutip dari perkataan Elizabeth juga, ya, ibu Tuhan atau ibu Allah, Bunda Allah, dari Lukas 1 ayat 43. Dan doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Ini pernah saya jelaskan tentang doa syafaat para kudus. Kita perlu ingat bahwa Bunda Maria bersama dengan para kudus yang lain tidak mati, ya, tapi mereka hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Karena mereka mengakhiri hidup dengan tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dan kita tahu bahwa orang kudus di surga itu tidak nganggur. Tidak hidup, dalam tanda kutip, tidak hidup dalam kesenang-senangan semata gitu ya. Tapi justru mereka bekerja, sampai saat ini mereka bekerja dan berdoa untuk kita. Nah, ini ayatnya dari Yohanes 11 ayat 25 dan Wahyu 8 ayat 3 tentang doa syafaat para kudus, termasuk juga Bunda Maria. Sampai saat ini Bunda Maria terus mendoakan kita. Nah, itu sedikit tentang doa Salam Maria. Nah, kita lanjut, kita membaca Katekismus Gereja Katolik ya. Artikel nomor 33 dan 34. Manusia dengan keterbukaannya kepada kebenaran dan keindahan, dengan pengertiannya akan kebaikan moral, dengan kebebasannya dan dengan suara hati nuraninya, dengan kerinduannya akan ketidakterbatasan dan akan kebahagiaan. Manusia bertanya-tanya tentang adanya Allah. Dalam semuanya itu ia menemukan tanda-tanda adanya jiwa rohani padanya. Karena benih keabadian yang ia bawa dalam dirinya tidak dapat dijelaskan. Hanya dengan asal dalam materi saja, maka jiwanya hanya dapat mempunyai Tuhan sebagai sumber. Jadi dibentuk bahwa manusia itu dari zaman dulu sampai sekarang itu bertanya-tanya tentang adanya Allah. Bahkan menurut saya secara pribadi, ateisme pun juga
salah satu bentuk mereka mencari Allah. Sebenarnya, menurut saya secara pribadi tapi ya. Tapi ya kita bersyukur kita berada di dalam gereja Katolik gitu ya. Satu gereja yang mendapatkan pewahyuan penuh tentang kebenaran yang dari Allah. Lanjut, artikel 34. Dunia dan manusia memberi kesaksian bahwa mereka tidak memiliki sebab. Mereka yang pertama serta tujuan mereka yang terakhir dalam dirinya sendiri, tetapi bahwa mereka hanya mengambil bagian dalam ada, yang tanpa titik awal dan titik akhir. Jadi melalui jalan-jalan yang berbeda itu manusia dapat sampai kepada pengertian bahwa ada suatu realitas yang adalah sebab pertama dan tujuan akhir dari segala-galanya, dan realitas ini dinamakan Allah oleh semua orang. Nah, jadi ini menunjukkan bahwa ketuhanan itu general. Kita bentuk ketuhanan itu general. Dan akhirnya bentuk ketuhanan itu adalah ya Allah yang kekal. Gitu ya. Ini kalau bahasa Indonesia Allah. Kalau mungkin bahasa Latin Deus. Itu bahasa Yunani Theos. Kan begitu. Bahasa Ibrani Elohim. Nah, itu dengan bahasa masing-masing. Karena dalam bahasa Indonesia ya Allah. Dalam bahasa Arab ya Allah, nah, begitu. Jadi atau ilah ya dengan bahasa masing-masing. Tapi Allah ini dimaknai sebagai sesuatu yang kekal, tanpa titik awal dan tanpa titik akhir. Nah, begitu tuh KGK artikel nomor 33 dan 34. Nah, selamat datang yang baru bergabung. Malam hari ini kita membahas Kejadian 29 ayat 31 sampai Kejadian 30 ayat 24 tentang anak-anak Yakub. Nah, di sini saya boleh minta tolong bacakan, mungkin Kopiter, boleh minta tolong Kopiter membacakan perikop malam hari ini. Ya. Monggo. Oke. Ini kalau suara gua rada ini, maklumnya gua pilek, masuk angin. Siap. Kejadian 29 ayat 31 sampai 30. Masih deh. Ya, anak-anak Yakub ya. 31. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku akan dicintai oleh suamiku. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih erat kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel, dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilha, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya Bilha, budaknya itu, pada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Juga telah didengarkannya permohonanku dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub.
Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang, maka ia menamai anak itu Gad. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyer. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinyalah di padang buah Dudaim, lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berikanlah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku, karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku, maka ia menamai anak itu Isakar. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku, karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku. Oh, udah ya. Demikianlah sabda Tuhan. Demikianlah. Syukur kepada Allah. Terima kasih Ko Peter. Iya sudah, ya. Pak, sampai 30:24. Terima kasih. Semoga melalui Jazz ini ada kesembuhan ya. Amin. Nah ini untuk mempermudah sharing, mungkin saya sedikit sampaikan tentang daftar anak-anaknya ini demikian. Yang dilahirkan langsung oleh Lea itu ada Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Zebulon. Jadi total ada 6 anak yang dilahirkan langsung oleh Lea. Dan plus 1 anak perempuan yaitu Dina. Yang dilahirkan langsung oleh Rahel. Sampai saat ini itu baru Yusuf. Nanti Benyamin itu lahir saat Yusuf ada di Mesir. Gitu ya. Maka saya coret dulu sementara. Karena belum lahir sekarang. Nah yang dilahirkan oleh budak Lea itu ada Gad dan Asyer. Dan yang dilahirkan oleh budak Rahel itu ada Dan dengan Naftali. Nah ini sedikit membantu. Semoga bisa membantu. Saya akan sedikit menjelaskan sedikit tentang arti nama-nama anak-anak Yakub ini. Ya. Nah pertama Ruben. Ruben itu artinya bisa lihat look, pesan gitu ya. Lihat seorang putra atau putra penglihatan. Tapi ini juga bisa dari permainan kata, dari kalimat Ra'a Be'oni, yaitu dia melihat kesengsaraanku. Yang dikutip dari ayat, Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Nah, Simeon ini artinya mendengar. Dari kata sama, dia mendengar. Ini sama kayak Ismael gitu ya. Semael tuh bisa jadi Ismael, bisa jadi Samuel. Simeon juga dari akar kata sema, itu ya mendengar.
Ini dari ayat Tuhan telah mendengar. Lewi itu artinya pelekatan atau penyatuan. Ini permainan kata dari yilaweh. Dia akan terikat atau lawah mengikat, yaitu dari ayat suamiku akan lebih erat kepadaku. Yehuda itu artinya pujian atau pengakuan. Ini bisa dari kalimat odeh, saya akan mengucap syukur atau mengucap atau memuji, atau yadah memuji. Ini dari kalimat aku akan bersyukur kepada Tuhan. Dan itu artinya pengadilan, judgment. Ya, dari kalimat danani, dia telah membela saya. Ini dari kalimat Allah telah memberikan keadilan kepadaku. Naftali ini artinya pegulat yang licik. Atau dari kata patal, bertindak dengan licik, atau dari kata naftulum, pertandingan atau perjuangan, atau dari kata nifal, bergulat. Yang diambil dari kalimat aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku. Lalu Gad. Gad itu artinya nasib baik. Ini kemungkinan dari kata begat, sedang beruntung atau nasib baik telah datang. Nah, ternyata menariknya adalah ditemukan bahwa orang Syria kuno ya juga menyembah dewa keberuntungan. Dan dewa keberuntungan itu namanya juga Gad. Gitu. Jadi Gad ini memang berkaitan dengan kata beruntung atau nasib baik. Ini dari kalimat mujur telah datang. Ya. Lalu Asyer ini artinya bahagia. Dari kata beosri dalam keberuntunganku, atau dari permainan dari kata yeasyeruni. Mereka menyebut saya beruntung. Dan ini ternyata juga salah satu nama, kemungkinan juga salah satu nama dewa Syria. Nah, tapi ini permainan kata dari kalimat perempuan-perempuan akan menyebut aku berbahagia. Yeasyeruni. Mereka menyebut saya beruntung atau berbahagia. Isakar artinya hadiah atau kurang kaya. Hadiah dari laki-laki atau dari suami. Dari kata sekari hadiahku atau sekartika saya telah memperkerjakan Anda. Ini dari kalimat Allah telah memberi upahku. Telah memberi hadiah kepadaku. Lalu Zebulon. Zebulon itu artinya tinggal atau tinggal bersama. Kemungkinan dari kalimat Zebadani, Zebet top. Dia membawakanku hadiah yang berharga. Atau dari kata Yisbeleni, dia akan menghormati saya. Atau dari kata Zabal, berdiam dengan atau menghormati. Nah ini diambil dari kalimat, sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Ini Zebulon, Zabal. Nah lalu anak yang perempuan Dina. Ini sebenarnya bentuk feminim dari Dan, sama kayak Dan ya, pengadilan. Bentuk feminim dari Dan. Nah, lalu berdasarkan tradisi Yahudi, dari Talmud khususnya, dari Talmud itu ditemukan bahwa kemungkinan Dina ini istrinya Ayub. Jadi kemungkinan Dina ini istrinya Ayub. Gitu. Yang kemungkinan lahir di tahun yang sama dengan Yusuf, lahir bersamaan dengan Yusuf. Ini dari Talmud. Talmud itu tradisi Yahudi rabbinik. Ya. Nah lalu anak yang terakhir lahir Yusuf, artinya menambah atau mengikat. Pertama dari kata asap dia telah menghapus, dan dari kata Yosef semoga dia menambahkan. Dan kemungkinan ini akan mempersiapkan kelahiran Benyamin. Tapi nanti Benyamin masih belum lahir. Benyamin lahir saat Yusuf sudah di Mesir. Ini dari dua kalimat, Allah telah menghapus aibku, asap tadi ya, dan mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki bagiku, Yosef. Nah, dari kalimat-kalimat itu. Nah, saya sejujurnya, pemaparan saya tidak ada yang banyak membahas kesinambungan arti nama-nama anak-anak Yakub ini dengan masa depan mereka. Ya, jadi saya tidak membahas tentang arti nama-nama anak-anak Yakub ini dengan masa depan mereka, kesinambungannya dengan masa depan mereka. Jadi kalau teman-teman atau Bapak Ibu di sini ada yang mau membahas tentang hal itu, wah itu saya sangat berterima kasih. Itu akan sangat membantu.